warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asni Nuraisya dan teman-teman saya yaitu Najwa, kemudian ada Cucu dan Kak Yunita. Kami berasal dari kelompok 2. Hari ini kami akan coba memaparkan tentang materi perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada 2 penelitian yang akan kami paparkan kepada teman-teman. Perbedaannya itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya saya harapkan teman-teman dan ibu dosen dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran daring ini secara penuh semangat dan bisa memperhatikan apa yang kami paparkan ini secara maksimal ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke dalam materi inti tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu apa, saya ingin coba memberikan review tentang pengertian dari kedua penelitian ini ya, agar nanti teman-teman juga lebih mudah memahami tentang perbedaan 2 penelitian ini. Oke, yang pertama itu ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu apa? Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dalam prosesnya itu berpikir secara induktif. Induktif itu apa? Induktif itu artinya dia penelitiannya menggunakan aspek-aspek yang mendalam. Contohnya seperti apa? Ketika kita melihat orang yang memancing, kita akan mencari tahu kenapa orang itu memancing. Apakah perasaannya itu dalam keadaan yang tidak senang, atau dia memancing itu karena sedang bosan dengan kegiatan sehari-harinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini dia identik dengan kata-kata atau pemahaman materi, sehingga nanti pada akhir kesimpulan penelitian ini berupa hipotesis gitu ya. Itu penelitian kualitatif. Nah, yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang spesifikasinya itu sistematis, terencana, kemudian strukturnya itu jelas gitu ya. Nah, penelitian ini identik dengan nilai atau angka, sehingga nanti pada akhirnya penelitian ini disimpulkan dengan bentuk presentasi angka seperti itu. Contohnya misal kita ingin mengetahui seberapa persen kesenangan anak-anak terhadap pelajaran matematika. Nah, kita misalnya menggunakan angket nih. Di angket itu kan ada skala 1, 2, 3, dan 4. Nah, dengan menggunakan skala angka tersebut, kita nantinya akan mengetahui seberapa suka sih anak-anak tentang pelajaran matematika ini. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga dari pengertian ini teman-teman bisa ada gambaran nih kualitatif dan kuantitatif itu apa. Semoga paham ya dengan apa yang sudah saya review. Untuk perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif di sini, saya dan teman-teman membedakannya berdasarkan 4 aspek. Yang pertama itu tentang pandangan dasarnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah paradigma. Yang ketiga adalah berdasarkan keilmuan dan metodologisnya itu seperti apa. Dan yang keempat itu berdasarkan karakteristiknya. Nah, nanti kita akan coba memaparkan satu-satu keempat aspek itu secara bergantian. Disusul nanti ada teman saya Najwa, Cucu, dan Kak Yunita. Nah, untuk bagian pertama yaitu pandangan dasar akan dijelaskan oleh saya sendiri ya. Nah, untuk perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pandangan dasar ini dibagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama adalah pandangan realitas. Nah, pada penelitian kualitatif ini dia pandangan realitasnya itu bersifat konstruktif, interpretif, dan apa ya? Kalau interpretif itu bisa diartikan sebagai mencari makna. Kemudian kalau misalnya konstruktif itu bisa kita artikan membangun lah ya teman-teman. Jadi
pada penelitian kualitatif ini, misalnya kita melihat orang yang sedang memancing. Nah, dari situ kita mencari tahu, membangun sebab akibatnya itu kenapa sih orang itu memancing, apakah perasaannya sedang bosankah dengan kegiatan sehari-harinya, atau mungkin orang itu sedang sedihkah sehingga mencari hiburan yaitu dengan memancing, atau mungkin kita sebagai peneliti kualitatif kita melihat orang yang senang kemudian mencari tahu sebab akibatnya senang itu seperti apa sih, kenapa sih gitu ya. Nah, kalau untuk di kuantitatif ini pandangan realitasnya itu dia bersifat rasionalis atau positivisme gitu teman-teman. Jadi ketika misalnya melihat orang yang senang, ya udah kita hanya melihat dia tuh senang, ya udah dia senang aja gitu ya. Jadi cuma melihat secara apa yang diamati gitu. Jadi realitasnya itu sesuai dengan apa yang diamati. Nah, kemudian yang kedua itu kita bedakan dari pandangan interaksinya. Nah, dari interaksinya, kalau penelitian kualitatif ini, si peneliti harus langsung benar-benar terjun ke dalam penelitian tersebut, sehingga dia langsung interaksi dengan apa yang ingin dia teliti gitu. Tetapi kalau misalnya di penelitian kuantitatif, itu dapat diwakili, atau bisa dikatakan kita melakukan suatu penelitian tapi tidak langsung. Jadi tidak langsung terhadap apa yang ingin kita teliti. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ingin mengetahui tingkat kedisiplinan siswa itu sejauh mana sih gitu. Nah, kita bisa meminta tolong kepada wali kelas untuk memberikan angket yang kita buat nih kepada anak-anak. Dengan seperti itu kita bisa mengetahui seberapa jauh kedisiplinan anak-anak gitu. Jadi prosesnya tidak langsung kan, dari kita angketnya kemudian kita berikan kepada wali kelas, kemudian wali kelas memberikan kepada anak-anak didiknya untuk diisi gitu. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita bedakan berdasarkan pandangan posibilitas generalisnya. Nah, ini itu berdasarkan keterkaitan waktu terhadap penelitian tersebut. Pada dasarnya itu kalau kualitatif dia sangat terikat dengan waktu gitu. Jadi proses penelitiannya itu runtun. Dari proses A ke E itu dia melewati A, B, C, D, E gitu ya. Jadi runtun gitu. Kemudian kalau misalnya pada penelitian kuantitatif itu dia tidak runtun. Jadi yang penting dia tahu nih akibatnya seperti apa gitu ya. Yang ingin diambil dari penelitiannya itu apa. Jadi langsung ke apa yang ingin didapatkan. Jadi tidak melalui proses A, B, C, D, E-nya dulu gitu. Jadi tidak runtun seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah pandangan berdasarkan posibilitas kausalnya. Nah, kausal itu apa? Sebab akibat kan. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini sangat terikat dengan sebab akibatnya, sehingga tidak dapat dipisahkan nih si sebab akibatnya gitu. Kecuali kalau pada penelitian kuantitatif ini dia dipisahkan dari sebab akibatnya. Seperti itu. Yang penting pada penelitian kuantitatif ini adalah didapatkan si target akhirnya tuh apa gitu. Kemudian baru mencari tahu sebabnya itu seperti apa gitu. Nilai. Nah, berdasarkan pandangan nilai, penelitian kualitatif itu tidak ada kaitannya dengan nilai. Mengapa? Karena pada penelitian kualitatif ini data yang dihasilkan itu berupa suatu kalimat-kalimat atau berupa narasi, sehingga pada kesimpulan akhirnya pun itu berupa suatu hipotesis. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu sangat erat kaitannya dengan nilai. Mengapa? Karena pada proses penelitian kuantitatif ini data yang dihasilkan itu berupa nominal atau angka. Dan nanti pun akhirnya kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah suatu persentasi angka. Nah, jadi 5 pandangan dasar tadi
dapat membedakan kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita akan membedakan atau kita akan coba memaparkan perbedaan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan paradigmanya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan kualitatif dan kuantitatif ini berdasarkan paradigmanya. Seperti apa? Nah, kalau pada penelitian kualitatif, dia itu paradigma yang mempengaruhinya adalah tentang interpretatif, kemudian dia itu post positivistik, kemudian dia itu dipengaruhi oleh empirisme. Nah, sehingga nanti data yang dihasilkan itu dia berupa suatu analisis yang kompleks. Jadi kalimatnya itu berupa narasi seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari penelitian kuantitatif itu, dia paradigma yang mempengaruhinya itu adalah naturalis, kemudian dia itu positivisme atau positivistik, dan dia itu menggunakan instrumen. Data penelitian yang dihasilkan pun atau penulisan dari penelitian ini itu berupa suatu nilai atau angka, dan itu bisa dibentuk dalam suatu diagram kah, atau angka-angka yang berfrekuensi atau tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah, itu perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan paradigmanya. Selanjutnya akan dijelaskan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pada keilmuannya dan metodologisnya. Nama saya Yunita Prihandinar, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan berdasarkan keilmuan dan metodologis yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Asni. Oke, menurut Musianto LS 2002, ada beberapa aspek yang berhubungan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Aspek tersebut yaitu berdasarkan pertama aspek pendekatan secara metodologis. Dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa, yaitu naturalistik, etnografis, soft data tugas, kemudian lapangan, interaksionisme simbolik, kemudian itu ada observasi, ada deskriptif, studi kasus, kemudian data dokumenter, pengamatan, fenomenologi, kemudian studi sejarah, kemudian studi lingkungan kehidupan, review dokumen, dan histori. Sedangkan metode kuantitatif itu tidak sebanyak dengan metode kualitatif, yaitu empirik, hard data, eksperimen, kemudian statistik, survei, interview terstruktur, sama fakta yang ada dalam masyarakat. Itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan aspek konseptualisasi. Dalam metode kualitatif, aspek konseptualisasi ini memiliki berbagai jenis, yaitu batasan, situasi, akal, sehat, pengertian, makna, kemudian fakta kehidupan, konstruksi sosial, dan proses. Sedangkan metode kuantitatif yaitu aspek konseptualisasinya apa? Memiliki jenis yaitu sebagai replikasi, kemudian validitas, variabel, reliabel, hipotesis, dan signifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga berdasarkan aspek jenis ilmunya. Dalam metode kualitatif, ilmu yang cenderung dimiliki yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, komputer, sains, dan lain-lain. Sedangkan metode kualitatif yaitu cenderung dimiliki ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu humaniora, kemudian ilmu kebudayaan. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu berdasarkan aspek orientik teoritik.
Dalam metode kualitatif, orientasi teori meliputi fenomenologi, etnometodologi, kemudian interaksionisme, kebudayaan. Biasanya peneliti lebih mementingkan teori yang mapan atau pasti mengenai fenomena tersebut. Sedangkan metode kuantitatif yaitu orientasi meliputi behaviorisme, kemudian positivisme, logika empirik, struktur fungsional, serta sistem teoretik. Para peneliti lebih mengutamakan teori sistematik untuk mendapatkan hasil yang pasti dan jelas. Itu. Yang kelima yaitu berdasarkan aspek korelasi bersama responden, di mana dalam metode kualitatif hubungan dengan responden suatu penelitian yaitu harus sama dibandingkan dengan hal yang diteliti. Sedangkan metode kuantitatif yaitu hubungan dengan responden itu suatu penelitian diperlukan jarak antara objek yang diteliti dengan si peneliti. Jadi penilaian antara peneliti dengan apa yang diteliti itu mendominasi peneliti gitu. Yang keenam berdasarkan aspek tujuan atau target, di mana metode kualitatif ini fokus arah melakukan suatu penelitian yaitu untuk memberikan data, membangun teori mengenai fakta yang ada, kemudian mengembangkan pengertian serta mengembangkan interaksi. Sedangkan metode kuantitatif yaitu fokus dan arah melakukan suatu penelitian yaitu untuk menyusun fakta atau membangun data, kemudian hubungannya itu prediksi, melakukan uji teoretik. Yang ketujuh berdasarkan aspek instrumen dan perlengkapan, di mana dalam metode kualitatif suatu penelitian itu memerlukan perlengkapan yang bisa dijadikan suatu benda atau mendapatkan data dari penelitian. Contohnya apa? Tape recorder atau audio visual. Sedangkan metode kuantitatif itu perlengkapan yang bisa menerapkan kepastian dan teknis seperti rumus yang ada di komputer, kemudian inventoris pengukuran, kuesioner, indeks, dan lain-lainnya yang menggunakan rumus. Yang kedelapan yaitu berdasarkan aspek penggalian data lapangan. Dalam metode kualitatif, untuk mendapatkan data lapangan itu dilakukan dengan cara mendeskripsikan situasi objek, catatan lapangan, kemudian dokumentasi pribadi, fotografi, dokumentasi resmi, serta istilah kerakyatan yang lainnya. Sedangkan dalam metode kuantitatif itu untuk mendapatkan data lapangan dilakukan dengan cara perhitungan spesifik, terus perhitungan statistik juga, pengukuran dan coding kuantitatif. Karena semua hal tersebut dijadikan suatu patokan umum untuk mendapatkan pembuktian baik itu diterima maupun yang ditolak. Demikian presentasi dari saya dan dilanjutkan ke teman yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Cucu Cahyati, perwakilan dari kelompok 2, akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, Kak Yunita, terkait tentang perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang dimana saya akan memaparkan tentang perbedaan dari dua penelitian tersebut berdasarkan dari aspek desainnya. Jadi dari penelitian kuantitatif itu kerangka desainnya lebih terstruktur, lebih terorganisasi, lebih sistematik dan lebih terurut. Sedangkan dalam penelitian kualitatif kerangka desainnya itu lebih bebas sesuai dengan keinginan dari si peneliti, asal dengan catatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun dari kerangka desainnya itu berbeda, tetap dalam penelitian itu harus terdiri dari topik, judul permasalahan, latar, terus ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, ada isi, ada saran dan ada kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dua penelitian tersebut berdasarkan dari keabsahan data, yang dimana kuantitatif untuk keabsahan datanya itu menggunakan alat
kontrol berupa pengukuran, statistik, nilai yang didapat dari rumus. Misalkan seperti kita pernah belajar korelasi, yang dimana kita akan mencari hubungan variabel A dengan variabel B. Itu contoh dari keabsahan data berupa statistik. Sedangkan kualitatifnya itu kita harus melihat keabsahan datanya dari triangulasi, yang dimana triangulasi itu kita harus bisa melihat sumbernya. Kita mau ingin mengambil datanya itu dari sumber siapa saja, terus juga tekniknya mau menggunakan teknik apa, terus waktunya mau bagaimana, terus juga dalam keabsahan data selain triangulasi juga ada kredibilitas, yang dimana kalau misalkan triangulasinya bisa sesuai dengan apa yang direncanakan, maka untuk uji coba kredibilitasnya juga akan terpenuhi dengan baik, sesuai dengan yang kita rencanakan di awal. Sedangkan selanjutnya selain kredibilitas juga ada konfirmabilitas, yang dimana konfirmabilitas ini lebih ke objektivitas, yang dimana penelitian kualitatif dapat dibilang objektif apabila hasil dari penelitian tersebut dapat disepakati oleh banyak pihak. Untuk perbedaan berikutnya mengenai perbedaan berdasarkan aspek dari pengambilan sampel, yang dimana sampel kualitatif itu berdasarkan dari purposifnya dan snowball. Sedangkan dalam pengambilan sampel kuantitatif kita itu harus bisa memperhatikan dulu apa saja yang harus kita ambil datanya, dan datanya juga harus jelas, harus diseleksi dengan baik, terus juga harus terstruktur. Sampel yang digunakan harus bisa mewakili semua populasi atau representatif. Untuk perbedaan berikutnya itu berdasarkan dari aspek tulisan laporan penelitian, yang dimana untuk kualitatif itu tulisan dalam penelitiannya pun diambil secara logika menurut si peneliti atau si penulis, dan laporannya itu pun juga tidak harus formal, namun tetap harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam isi laporannya pun juga berisi dari ringkasan story, yang dimana ringkasan story itu dituangkan dalam tulisan, terus juga rangkaian story itu juga bisa tumpang tindih tapi tetap memiliki makna. Sedangkan dari kuantitatif, untuk penulisan laporan penelitiannya itu harus formal, beda dengan penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif itu harus formal, harus terperinci, isinya juga harus terstruktur, dan hasil laporannya pun juga berasal dari pengujian yang dilakukan secara perhitungan dengan tepat. Nah, berikut pemaparan yang tadi adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif berdasarkan dari keilmuan dan metodologis. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai perbedaan penelitian tersebut namun berdasarkan dari karakteristik. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan karakteristik. Yang pertamanya itu karena desain kualitatif itu bersifat induktif, bukan dari pemikiran tapi dari data-data secara empiris, ada di lapangan, digali, ditemukan, sehingga nanti kita akan menemukan suatu ilmu. Nah, sifatnya juga fleksibel, dinamis, dapat dikembangkan. Sedangkan dalam kuantitatif itu bersifat deduktif, yang dimana berdasarkan pemikiran lalu dibuktikan. Untuk desainnya pun terperinci, statis, tidak dapat diubah dari kita melakukan perancangan sampai selesai membuat laporannya, itu tidak bisa kita ubah. Untuk perbedaan berikutnya itu berdasarkan analisis data, yang dimana perbedaan analisis data pada kualitatif itu kita menganalisis datanya harus dilakukan selama penelitian berlangsung. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan penelitian kualitatif,
kita harus melakukan analisis datanya itu dari awal. Contohnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kita ingin melakukan penelitian kualitatif di sekolah, maka kita harus melakukan analisisnya dari awal. Contohnya dengan menggunakan observasi, maka kita harus melakukan observasi ketika kita datang di sekolah, bagaimana sekolahnya, bagaimana lingkungannya, maka kita harus bisa memperhatikan semua observasi yang kita lihat secara langsung, maka analisis datanya pun harus dilakukan, proses penelitiannya pun harus dilakukan secara berlangsung ketika kita melakukan observasi. Sedangkan dalam kuantitatif, kita dalam analisis datanya itu tidak bisa dilakukan secara langsung ketika kita melakukan observasi, tapi kita harus melihat dulu hasil dari tahap akhir penelitian kuantitatifnya bagaimana, baru kita bisa menganalisis data pada kuantitatif. Nah, setelah itu perbedaan berikutnya adalah istilah subjek pada penelitian. Untuk kualitatif itu subjek penelitiannya biasanya disebut dengan narasumber. Sedangkan untuk subjek kuantitatif, subjeknya itu biasanya disebut dengan responden. Untuk perbedaan berikutnya yaitu berdasarkan cara pandang fakta, yang dimana untuk kualitatif fakta dan kebenarannya itu tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data ke data, karena harus memperhatikan hal-hal yang kompleks yang tidak bisa dijelaskan dengan angka. Namun pada kualitatif itu berangkat dari data, kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan, lalu setelah sudah menemukan teorinya, maka akan menghasilkan teori untuk memperkuat teori yang sudah ada. Sedangkan untuk cara pandang fakta kuantitatif itu berada pada objek peneliti, yang dimana peneliti harus netral, tidak berpihak pada siapapun, terus juga sesuai dengan temuan di lapangan, harus sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, terus juga berangkat dari teori menuju data. Itu pemaparan yang saya sampaikan. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Najwa, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan karakteristiknya. Di sini yang akan saya jelaskan pertama ada pengumpulan data. Kalau untuk pengumpulan data pada penelitian kualitatif, peneliti lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur hitam putih kebenarannya. Jadi si peneliti ini harus benar-benar menggali informasi sedalam-dalamnya tentang hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif ini tidak bergantung pada seberapa banyak narasumber, melainkan seberapa dalam peneliti menggali informasi dari narasumber yang dia pilih sendiri, seperti itu. Nah, kalau untuk penelitian data kuantitatif, pengumpulan datanya itu dilakukan dengan menggunakan instrumen. Biasanya kita menyebar angket, terus kuesioner seperti itu kepada narasumber. Nah, data yang terkumpul kemudian dikonversikan sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di awal, seperti itu. Lalu, kualitas penelitian kuantitatif ini ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat atau yang kita berikan kuesioner tersebut, gitu. Lalu, kemudahan menggunakan penelitian kuantitatif itu biasanya kuesioner atau instrumennya ini kita bisa titipkan ke orang. Jadi misalnya kita minta tolong diisiin dong angket ini, gitu. Nah, kita kan nanti kalau udah selesai boleh balikin ke saya, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nungguin. Misalnya teman kita satu, kita nitipin ke dia 2 untuk dikasih ke temannya lagi yang satu, itu boleh. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif kita nggak bisa dititipin kayak gitu. Kita harus terjun langsung, kita harus tanya langsung ke narasumber, karena kita sendiri yang menggali apa yang ada pada narasumber yang kita teliti, seperti itu. Karakteristik yang selanjutnya adalah
representasi data. Pada penelitian kualitatif, hasil penelitian biasanya berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena. Jadi, data yang sudah kita dapatkan dari narasumber diinterpretasikan oleh peneliti atau disimpulkan, makanya biasanya laporannya itu lebih banyak berbentuk deskripsi. Nah, beda lagi jika si peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif biasanya dipresentasikan dalam bentuk perhitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif biasanya ditentukan oleh validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan oleh si peneliti. Karakteristik yang selanjutnya adalah implikasi hasil riset. Pada penelitian kualitatif, hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu saja, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa dikategorikan secara umum pada setting berbeda. Beda lagi kalau si peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum. Kapanpun dan dimanapun fakta itu pasti berlaku. Seperti itu perbedaan secara implikasi hasil risetnya. Oke, pembahasan selanjutnya masuk pada metode penelitian yang digunakan pada penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif. Yang pertama pada penelitian kualitatif, di sini saya akan membahas 5 metode yang digunakan. Yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada etnografi, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada histori, dan yang terakhir ada ground theory. Oke, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama ada fenomenologi, yaitu metode yang digunakan untuk menggali atau mengungkapkan kesamaan esensi atau makna dari fenomena yang dialami oleh objek yang diteliti atau sekelompok individu. Seperti itu. Yang kedua ada etnografi. Maksudnya adalah suatu metode penelitian ilmu sosial yang fokus penelitiannya pada masalah budaya, misalnya pada penggunaan bahasa, tata cara hidup, atau misalnya interaksi, pola perilaku pada suatu objek penelitian atau pada suatu kelompok individu yang kita teliti sebagai peneliti. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, di sini bagaimana si peneliti memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu yang diangkat menjadi kasus, lalu dikaji secara mendalam sehingga membongkar realitas atau membongkar suatu kenyataan di balik fenomena yang terjadi. Seperti itu kalau kita menggunakan metode studi kasus. Nah, kalau untuk yang keempat di sini ada histori. Di sini bagaimana si peneliti ini merekonstruksi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Namun pada saat rekonstruksi ini si peneliti melibatkan saksi yang masih ada. Misalnya kita di sini menggunakan catatan sejarah atau artefak, atau bisa juga menggunakan laporan verbal seperti itu. Yang terakhir, ground theory. Di sini maksudnya adalah metode yang dilakukan untuk menemukan teori baru sehingga teori yang sudah ada ini kita bisa kuatkan. Jadi si teori yang baru ini menguatkan teori yang sudah ada, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas metode yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Sama di sini juga yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama ada eksperimen, kedua ada survei, ketiga ada korelasi, selanjutnya ada regresi, dan yang terakhir ada ex post facto. Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif ada metode yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu ada metode eksperimen, di mana metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap perlakuan yang lain, yang di dalamnya dilakukan secara
terkendali. Lalu yang kedua ada survei atau metode yang memanfaatkan kuesioner. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan oleh peneliti-peneliti karena menggunakan instrumen angket, kuesioner, atau misalnya pokoknya yang semacamnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada korelasi. Di sini metode pengumpulan data untuk menentukan adakah hubungan antara beberapa variabel. Selanjutnya yang keempat ada regresi. Regresi digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Lalu yang terakhir ada ex post facto. Artinya adalah metode yang meneliti peristiwa yang terjadi. Lalu si peneliti ini meruntutkan ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor dari kejadian yang terjadi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik berdasarkan tujuan dari metode penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif biasanya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti, lalu mengembangkan teori yang digunakan, serta mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial seperti itu. Nah, kalau untuk tujuan penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan model penelitian kualitatif, baik dalam bahasa maupun pendeskripsiannya. Biasanya fokusnya penelitian kuantitatif itu dalam menghubungkan dan membandingkan variabel-variabel yang digunakan. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi variabel-variabel dalam penelitian dan hubungan antara variabel tersebut. Nah, biasanya dikaitkan juga dengan para partisipannya, terus dengan lokasi penelitiannya juga. Pada penelitian kuantitatif juga biasanya peneliti ini menguji teori yang sudah ada, lalu melakukan generalisasi terhadap fenomena sosial yang ditelitinya, seperti itu. Karakteristik yang selanjutnya adalah berdasarkan jenis data. Pada penelitian kualitatif biasanya data yang disajikan ini berbentuk deskriptif dan eksploratif. Maksud dari deskriptif itu adalah menyajikan gambaran lengkap terhadap apa-apa yang sudah diteliti oleh peneliti. Nah, kalau untuk yang eksploratif ini maksudnya adalah bagaimana si peneliti ini menggali informasi terkait objek yang sedang ditelitinya. Nah, berbeda banget pada jenis data yang disajikan pada penelitian kuantitatif. Itu biasanya ada numerik, statistik, dan diagram. Numerik di sini maksudnya bersifat angka atau sistem angka. Nah, kalau untuk statistik, kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, yang terakhir ini diagram, biasanya menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Karakteristik yang selanjutnya adalah kapan digunakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, pada penelitian kualitatif biasanya digunakan bila masalah penelitiannya ini belum jelas. Lalu yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, memahami perasaan orang. Lalu penelitian kualitatif digunakan untuk mengembangkan teori dan memastikan kebenaran teori tersebut. Dan yang terakhir, meneliti sejarah perkembangan. Nah, berbanding terbalik dengan penelitian kualitatif, pada penelitian kuantitatif biasanya masalah merupakan titik tolak penelitian yang sudah jelas. Lalu bila si peneliti ini ingin mendapat informasi yang lebih luas terkait suatu populasi. Terus yang ketiga ini, bagaimana si peneliti ingin mengetahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap hal yang lain. Dan yang selanjutnya ada bermaksud menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya mendapat data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Dan yang terakhir, penelitian kuantitatif digunakan jika pengujian terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Nah, kita sudah ada di akhir
penjelasan antara perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaannya sangat jelas antara penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Yang pertama, dari segi data yang kita tampilkan ini saya menyimpulkan secara garis besar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi data yang kita dapatkan dari penelitian kualitatif itu biasanya berbentuk deskripsi. Kenapa? Karena kita menginterpretasikan sendiri hasil wawancara kita terhadap objek. Sedangkan kalau di penelitian kuantitatif ini biasanya berbentuk angka atau misalnya diagram seperti itu ya. Lebih ke numerik lah, intinya seperti itu. Karena yang kita dapatkan ini nanti dipresentasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada seperti itu. Nah, dapat dikatakan juga pada penelitian kualitatif ini bagaimana kita sebagai peneliti lebih mengutamakan analisis kita atau menginterpretasi hasil yang sudah didapat dari objek yang kita teliti seperti itu. Sedangkan pada penelitian kuantitatif bagaimana kita menghitung hasil dari data yang sudah kita dapat melalui instrumen. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah biasanya pada penelitian kualitatif, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah tertentu yang akan kita teliti. Nah, kalau untuk di penelitian kuantitatif ini biasanya sistematis, beda sama si penelitian kualitatif. Kalau kualitatif ini kita belum tahu dan belum jelas arahnya mau kemana, tapi kalau di penelitian kuantitatif ini kita sudah mengetahui dan sudah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami berikan terkait perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya. Kemudian kepada Ibu dosen, kami dari kelompok 2 memohon koreksi jika dalam penyampaian materi tersebut kami masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.